Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Pernahkah kita bertanya-tanya kenapa ada anak yang cepat bangkit saat nilai ujiannya turun, tapi ada juga yang langsung patah semangat? Jawabannya, ayo kita ikuti ya sesi webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan semua narasumber yang sudah hadir, yang luar biasa ya. Saya mulai dari Ibu Maria Angela. Beliau adalah kepala sekolah di Sekolah Harapan Bangsa, Education Consultant, Certified Montessori, dan Educator. Narasumber dari perspektif kebijakan dan lingkungan sekolah. Halo, Selamat malam Bu Maria. selamat malam Pak Yudi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Maria Angela, biasa dipanggil Miss Maria. Em, saya sebagai kepala sekolah di Sekolah Harapan Bangsa di Modern Land di Tangerang. Jadi kalau nanti yang ke Tangerang bisa mampir ya, main-main ke sekolah gitu. Saya juga ibu dua orang anak. Anak saya yang pertama sudah besar, sekarang kuliah year 1, dan yang kedua sekarang kelas 9. Sudah lebih dari 20 tahun saya di dunia pendidikan. Saya juga mendalami Montessori, play therapy, dan juga talent builder yang terakhir. Kita sama-sama belajar ya. Jadi saya juga sebagai pendidik juga, saya juga punya perspektif sebagai orang tua juga. Jadi dari hal ini, semoga malam ini kita bisa saling menguatkan untuk bisa mendidik anak-anak kita bertumbuh dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Maria. Nah, saya perkenalkan pembicara kita yang kedua, Ibu Kurnia Mega, psikolog klinis anak, Certified Play and Creative Art Therapist, dan Certified Clinical Supervisor. Beliau adalah narasumber dari perspektif perkembangan mental dan emosi anak. Selamat malam, Bu Halo, Kurnia. selamat malam Pak Yudi, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, Salam terima kasih kenal. sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini, Bu Nia. Ya, jauh-jauh dari Semarang ya, buru-buru pulang ke Jakarta demi kita. Ya, ada webinar malam hari ini. Baik, Ya, berikutnya saya perkenalkan Ibu Bernadette. Ya, beliau adalah founder dan owner Little Bee Montessori School and Daycare, Certified Play and Creative Art Therapist, Certified Filial Play Coach, dan Certified Montessori. Beliau narasumber yang mewakili dari perspektif pendekatan kreatif dan regulasi emosi anak sebagai play therapist. Ya, selamat malam Bu Bernadette. Selamat malam, aduh. Selamat malam Pak Yudi, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang hadir berada di kesempatan Pak bisa ngobrol sama-sama, sharing, tukar pikiran gitu ya, demi kebaikan anak-anak, bukan hanya anak di lingkungan kita sendiri, tetapi juga anak dalam lingkungan yang lebih luas. Terima kasih Pak Yudi. Oke, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Saya akan mulai sesi malam hari ini dengan pertanyaan, ya. Karena kita mau selesai on time, ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan mungkin 2-3 orang saja, ya. Karena jam 8 tepat kita akan menyelesaikan webinar kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama spesial ya, saya berikan untuk Ibu Nia, ya, untuk memulai, ya. Sesuai dengan topik kita ya pada malam hari ini ya eh, membangun resiliensi menopang fondasi akademik anak di sekolah. Sebenarnya apa sih definisi resiliensi dalam konteks anak di sekolah? hmm, Apakah ini sifat bawaan atau bisa dibentuk, Bu? Silakan, Bu Nia. iya terima kasih Pak Yudi. Ya malam hari ini tuh topiknya menarik ya, karena kita bicara tentang resiliensi, terutama anak di sekolah. Em, Sebenarnya kita tahu, kita bisa juga buka internet gitu ya, kita cari tahu apa artinya resiliensi. Sebenarnya resiliensi itu kan ketangguhan ya, ketahanan ya seseorang individu. Atau kalau dalam anak-anak, atau misalnya kalau kita bicara tentang anak-anak,
Ya, resiliensi terutama di sekolah itu bagaimana atau keterampilan atau kemampuan anak untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa lebih adaptif ya, beradaptasi eh, dan tangguh tahan menghadapi kesulitan ya, stres atau kegagalan, masalah, tantangan yang ada di sekolah. Kalau kita bicara anak resiliensi di sekolah gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah ini bawaan atau bisa dibentuk gitu? Kalau dibilang ini apakah ini bawaan, tidak gitu ya. Jadi bukan secara genetik diturunkan, tetapi ini adalah hasil dari bagaimana orang tua membentuk anaknya ya dari jadi terbentuk dari pola asuhnya, kemudian hubungan antara atau attachment antara anak dan orang tua gitu ya. Kemudian bagaimana lingkungan ini suportif terhadap perkembangan atau pembentukan resiliensi itu sendiri terhadap anak dan pengalaman-pengalaman hidup. Cuman kadang kan ada yang bilang kalau orang tuanya resiliensinya bagus, pasti ya anaknya bagus juga ya. Tergantung gitu ya. Apakah kemudian orang tua itu bisa menjadi role model yang baik, bisa kemudian memberikan ruang tumbuh resiliensi itu dengan baik juga gitu. Ya, tetapi intinya ini bukan bawaan gitu ya Pak Yudi kalau tadi dari pertanyaan. Iya, iya, saya setuju ya. Kayaknya kalau orang tua tuh kadang mengatakan kepada anak, Papa dulu begini, ya kerja keras, ya banting tulang. Mama dulu ya, Ya, capek-capek, tetap ya kan ya. memberikan yang terbaik. Tapi kan Hmm. belum tentu juga ya, Bu Betul, ya, seperti betul. itu ya. Ya, terutama sedikit berbeda dengan generasi dulu ya. Karena Oke, tidak salah juga. Karena gini, generasi sekarang itu adalah lahir dari orang tua yang rata-rata sudah sejahtera. Dan orang tua punya kecenderungan untuk memberikan kenyamanan gitu ya, iya, iya, kemudahan untuk anak-anak. Sehingga kadang lupa bahwa dengan memberikan kemudahan, dibantu semuanya serba dibantu, tidak diberikan kesempatan anak untuk menghadapi kesulitan, tantangan gitu ya, atau situasi-situasi frustasi. Jadi semua dimudahkan, itu juga sebenarnya bagian dari faktor kenapa kemudian anak-anak zaman sekarang itu kalau dibilang gen alfa gitu ya, itu punya resiliensi yang mungkin sedikit kurang. Makanya kadang disebut generasi strawberry gitu. Itu iya, Pak iya. Aidi. Karena faktor ya keadaan zaman sekarang orang tua Ya. lebih memberikan ya kenyamanan ya kepada anak. Hmm. Nah, Ya. sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Bernadette nih ya. Bagi anak-anak, tekanan akademik itu rasanya seperti apa sih? Dan bagaimana cara kita mendeteksi anak yang tangguhannya mulai menipis? Ya, kalau melihat perilaku mereka. Oke, thank you Pak Yudi. Pertanyaan ini mungkin dijawab di sekolah atau di dalam ruang pleterapi gitu ya, kalau dalam konteks Ya, pleterapi. Ya kalau di sekolah seperti yang sudah disebutkan oleh Bunia tadi, anak itu mungkin takut dapat nilai jelek gitu ya, atau dibandingkan sama anak yang lain. Takut nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh sekolah dan lain-lain. Eh, Intinya situasi belajar di sekolah itu, tekanan akademik itu dia sulit untuk bisa menanggungnya gitu ya, sehingga akan muncul perilaku-perilaku. Kalau anak itu kan sama ya, ada situasi yang mengancam, pasti dia mau fight, mau flight atau mau freeze gitu ya. Dia bisa marah, bisa nangis, bisa diam aja, bisa malas kerjain sesuatu. Nah, itu juga sedikit banyak tercermin di dalam ruang pleterapi. Ya, jadi eh, anak mungkin ada yang masuk ke dalam ruangan dan dia malas untuk mengambil apa, mau main apa aja tuh kayak udah mulai gak suka gitu ya. Dia diam aja. Dia kemudian uh, cuman lihat putar-putar aja. Mungkin ini mungkin ya, karena kan kita kan nggak boleh judging. Tapi dia udah langsung berasa ada perasaan yang sangat bosan gitu. Itu kan yang dibawa dari luar. Bisa jadi dia akan sibuk uh, mengatur-ngatur kita gitu ya. Dia main gitu.
kemudian ini harus gini gitu karena dia ngerasa controlling di luar terlalu kuat ya. Dia harus belajar yang apa keras, harus nilainya sekian gitu controlling. Jadi banyak hal, tapi sebenarnya memang kalau di dalam ruang play terapi kita nggak bisa memastikan ya ini apa. Cuma kalau dilihat itu resiliensinya tuh menurun apa enggak tuh pasti dari apa perilaku-perilaku yang ditujukan di dalam ruangan. Tapi bisa Ya, jadi di dalam ruangan dia nggak apa-apa, tetapi tetap perilaku tersebut hanya ditunjukkan di luar ruangan oh, gitu. oke. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Demikian Pak Ya. Yudi. Jadi sepertinya kita memberikan kesempatan anak untuk menjadi diri mereka sendiri ya Bu ya. Berikan Betul. mereka kayak pace ya, waktu untuk mereka pause dulu. Mungkin kalau mereka lagi stres bisa aja ya Bu ya, Ya, di luar jadi waktu di sekolah. menyalurkan Iya emosinya. benar, Apapun benar, itulah, benar. pokoknya mau Ya, nggak nyalurin, mau apa, ya. pokoknya jadi diri sendiri aja gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah sekarang Bu Maria nih, karena sebagai kepala sekolah, kayaknya udah 20 tahun ya Bu Maria, kayaknya lebih ya. Iya, kurang lebih segitu Pak Yudi. Iya, iya, iya. Di sekolah tantangan apa yang paling sering membuat anak merasa down, Bu? Secara akademik belakangan ini. Hmm, belakangan ini ya, Hmm. kebetulan saya juga sempat tanya-tanya dengan rekan-rekan sama kepala sekolah gitu ya dari sekolah yang berbeda dan juga saya sempat tanya-tanya ke anak saya dan anak saya bantu saya untuk nanya ke teman-temannya loh. Lately memang games ya atau games-games online itu mengganggu juga ya. Ya. Juga perbandingan kadang-kadang tuntutan dari orang tua katanya maksudnya Hmm. mereka untuk nilai yang bagus atau apapun itu eh, jadi anak tuh ke sekolah belum apa-apa udah takut gitu. Ya. Anak-anak itu bukan takut pada pelajaran tapi takut nilainya, takut dinilai segala Oke. sesuatu lah gitu ya. Jadi takut ada label tertentu gitu kan. Selain itu juga em, sosmed yang sekarang berkembang gitu kan. Eh, Sampai kalau yang mungkin kalau yang kecil-kecil sekarang kan even anak SD pun sudah eh, punya Instagram gitu, buka-buka TikTok dan segala macam. Nah, itu banyak postingan-postingan yang eh, apa bikin mereka tuh kayaknya ini tuh feelingnya mereka padahal itu dengan mereka lihat-lihat postingan seperti yang oh kenapa ya orang tuaku tidak bisa memahami aku. Nah, itu kan malah bikin mereka jadi eh, lebih down lagi gitu. Jadi memang Iya, iya. banyak hal sih. Jadi tantangan-tantangan itu yang akhirnya di sekolah itu punya impact ke banyak hal, banyak faktor gitu Pak. Jadi seperti itu. Iya, iya. Jadi banyak faktor ya. Nggak cuma Tuh, dari sekolah ada tuntutan untuk prestasi secara akademik ya. Tapi ada rupanya ekspektasi, sosmed juga sosmed juga Sosmed juga pengaruh. mempengaruhi, game online juga mempengaruhi ya, penilaian dari teman-teman sebaya juga mempengaruhi ya. Jadi nggak gampang loh. Ya kalau dulu mah saya main aja ke sekolah itu ya, Iya, banyakkan kita mainnya main kalau pakai SD ya, terutama ya kayak sama gitu. teman-teman di dekat rumah gitu kan ya. Iya, Kalau sekarang iya. tuh ya seperti itu. Dan kalau udah tambah gede gitu, karena anak saya juga udah ada yang sampai kuliah gitu ya. Hmm. Saya melihatnya bahwa tuntutan dari takut mengecewakan tuntutan yang diberikan orang tua gitu. Padahal orang tuanya biasa biasa aja, tapi ya itu dia ya mungkin dari sosmed itu Iya, iya, sekarang kan apalagi kalau yang udah SMA ya, maksudnya banyak iya, ada iya, ujian-ujian yang khas gitu kan, apalagi ada iya. mungkin kalau nggak beasiswa nggak keren gitu. Nah itu jadi buat mereka Hmm. tuh jadi kayak overthinking sekarang gitu. Jadi Iya, itu iya, yang iya, membuat mereka banyak tantangan-tantangan yang sekarang yang bikin mereka sepertinya down gitu ya. iya, iya. Tanya juga Bu, bagaimana sekolah bisa menciptakan safety net ya agar anak berani gagal ya dan mencoba lagi tanpa merasa dihakimi oleh nilai. Ya, Ya. yang pastinya sekolah itu kan kita bisa bilang kalau di Montessori itu prepared environment ya, mau dari dia level yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Jadi memang kita memberikan di sekolah itu kita berusaha untuk memberikan tempat yang nyaman untuk mereka. Namun kan balik lagi gitu kan, banyak anak yang datang dari berbagai macam eh,
latar belakang keluarga. Jadi memang ya balik lagi itu bagaimana anak bisa uh, beradaptasi di sekolah, dan juga tadi kan Bu Nia juga bilang bahwa itu kan resiliensi itu tuh bukan bawaan ya, memang harus dilatih gitu kan, harus diajarkan. Iya. Dari sekolah sendiri sebetulnya guru-guru itu pastinya kita di sekolah punya guru BK, atau guru-guru yang apalagi yang level kecil seperti SD dan segala macam, itu guru-guru kelasnya itu pasti lebih banyak observasi gitu kan, observasi melihat. Jadi kalau ditemukan di kelas rasa-rasanya anak ini nggak ceria seperti biasanya, atau mungkin nilainya drop, kita pasti akan berkomunikasi dengan orang tua gitu kan. Nah, yang pasti kita juga menjaga supaya namanya anak-anak udah mulai gede, bahkan sekarang anak TK pun udah mulai bisa em, kayak semacam gitu ya label kak, mau mainnya sama yang ini aja gitu, yang udah Iya, anak-anak iya, yang hampir SD ya gitu kan, udah hampir besar gitu. Jadi kita di sekolah juga menjaga supaya tidak ada label-label gitu kan ke anak-anak, supaya mereka juga nggak drop. Karena kalau saya pernah ngobrol sama anak-anak saya juga, em, anak-anak tuh kadang takut dibilang nggak pinter, nggak bisa, hmm, nilainya jelek, malu gitu. Jadi ke sesama teman pun malu gitu ya. Nah, jadi memang guru-guru juga lebih bahasanya juga bisa lebih, kita juga pendekatan ke anak juga bisa lebih konstruktif gitu kan ya, lebih merangkul iya, gitu kan. Apa sih kemarin yang bikin kamu mungkin nggak bisa atau apa gitu. Jadi maksudnya bukan kenapa nilainya jelek, nggak begitu. Jadi memang ada iya, bahasa-bahasa yang membuat mereka lebih aman untuk cerita gitu di sekolah gitu kan, dan juga pasti ada iya, pendampingan ya, lebih reflektif iya, bukan ke punishment. Itu sih Pak Yudi. Yang kita iya, iya. berusaha di Jadi sekolah selalu pasti jaga, di sekolah manapun pasti akan seperti itu. Hanya caranya yang berbeda. iya, iya, iya. Jadi memang penting sekali ya lingkungan sekolah yang suportif ya, seperti yang Ibu Betul. Maria tadi jelaskan. Selain itu juga komunikasi dengan orang tua ya, dengan pihak sekolah Betul. pastinya akan sangat membantu supaya anak lebih merasa aman ya, walaupun ada ya kayak tuntutan ataupun ekspektasi ya secara akademik. Nah, sekarang kepada Bunia nih, ya, saya mau bertanya. Ya, apa peran orang tua di rumah, Bu, agar tidak justru menjadi sumber tekanan tambahan, melainkan menjadi penopang fondasi akademik anak? Iya, kembali lagi kalau kita bicara orang tua dan rumah, itu kan memang menjadi fondasinya ya, yang membangun. Kalau rumah, kalau baru apa mau bangun rumah kan fondasi dulu tuh yang akan dibangun. Nah, sebenarnya yang butuh dilakukan itu mungkin ini satu hal yang mudah diucapkan, tapi kadang orang tua sulit lakukan ya. Kadang orang tua itu tidak fokus pada prosesnya, tetapi pada hasilnya gitu. Sehingga mereka selalu tidak berpikir sebenarnya kita itu harus membantu mereka untuk belajar gimana sih memecahkan masalah kalau ada kesulitan. Contoh, kalau mereka nggak dapat nilai baik, bukan kenapa nggak dapat nilai baik, tetapi kita kasih satu latihan untuk memecahkan masalah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika hasilnya itu nggak bagus gitu. Jadi tidak pada hasilnya, tetapi fokus pada prosesnya. Dan kadang yang kita lupa, gini, kalau kita bicara anak-anak, eh, kalau kita bicara perkembangan brain kita, anak-anak itu kan sebenarnya terutama anak-anak usia 12 tahun ke bawah itu yang sedang berkembang itu adalah di middle brain, di emosi ya, di teorinya Piaget juga bilang bahwa lebih yang konkret-konkret dan juga emosi. Kemudian di usia 12 tahun ke atas sampai dewasa adalah di upper brain, yaitu korteks, logika, dan lain-lain sebagainya. Dan yang pastinya menunjang akademik. Nah, kadang orang tua lupa. Ya, orang tua lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya di upper brain, logika gitu ya, nilai yang baik, pencapaian-pencapaian tertentu gitu. Tetapi lupa bahwa anak-anak itu sedang proses di middle brainnya. Kadang itu dilompatin Pak, gitu ya. Mereka Ya, nggak ya, belajar untuk melatih memahami emosi, regulasi emosinya, validasi emosi dan lain sebagainya.
gitu. Nah, itu yang seharusnya orang tua pahami. Dan kalau misalnya, apalagi kalau anak kita itu lahir dengan kapasitas kognitif yang baik, apalagi anak zaman sekarang kebanyakan intelijensinya kan bagus ya, karena mungkin juga gizi dan lain sebagainya. Maka sebenarnya untuk anak-anak dengan intelijensi yang tinggi atau kemampuan kognitif yang baik, mereka itu motivasi internalnya biasanya bagus. Sehingga yang butuh kita bantu adalah di area emosi. Sehingga nanti berkaitan dengan resiliensi. Maka kenapa banyak kasus di sekolah anak-anak yang mengalami masalah emosi, bahkan dalam tanda kutip sampai melakukan perilaku-perilaku maladaptif atau suicide, bunuh diri, kebanyakan adalah sebagian besar adalah anak-anak dengan intelijensi yang tinggi. Jadi mereka Hmm. tidak terlatih untuk bagaimana menghadapi masalah dan meregulasi emosi ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan logika mereka gitu sih Pak. Benar, Jadi ya itu benar. yang utama. Mengembangkan keterampilan sosio emosinya gitu ya, memenuhi tangki emosi dan cinta gitu ya, afeksi gitu. Itu akan sangat Ya, membantu gitu. benar-benar ya. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan emosi anak, ya fokus ya, memberikan dukungan kepada anak saat mereka mengalami tadi ya stres, apakah Hmm. kecemasan, ya Hmm. mengalami tekanan ya. Orang Hmm. tua justru bisa ya menjadikan itu kayak latihan ya, kayak Hmm. anak bisa tetap Ya. disayang apapun kondisinya, menerima ya anak apa adanya, terus juga kayak ada hadir bersama di Hmm. samping anak Hmm. juga ya, Ya, sepertinya dan bantu ya. betul. Dan Heeh, satu lagi sih, kita sebagai orang tua, kita jangan rescue, jangan membantu, tetapi kita support. Itu yang lebih penting. benar, Itu yang kadang kita lupa. Kita ya, cenderung untuk jadi rescuer, kita membantu, membantu sehingga benar, benar. resiliennya jadi tidak tumbuh gitu. Iya, anak tidak terlatih Ya, karena orang tua selalu mengambil problem anak ya. ya, Menghadapi problem anak, bukan anak sendiri yang menghadapi problemnya ya. ya. Padahal anak itu butuh ya menghadapi problem, tapi ketika anak tidak sanggup, kita ada Hmm. memberikan dukungan ya. Hmm. Baik, baik. Kemudian Bu Bernadette ya, sebagai seorang playterapis ya yang membantu anak secara langsung dengan intervensi playterapi, bisa beri contoh aktivitas sederhana atau metode playful yang bisa dilakukan juga ya. Misalnya kalau anak itu perlu meregulasi emosi saat menghadapi kesulitan. Kalau Ibu tahu nih, ya karena banyak rujukan di playterapi itu masalah emosi, Bu. Ya, dari riset playterapi di Indonesia ya, kasus yang terbanyak itu masalah emosi. Benar tadi ya, dari usia sampai 12 tahun ya, anak-anak itu yang berkembangkan middle brain-nya ya, butuh banget supportnya. Seperti apa Bu kira-kira aktivitas sederhana atau metode playful yang sangat membantu? Baik, Pak Yudi. Mungkin saya apa nanti kita akan coba share, tapi nanti dulu ya, Pak. Ya. Balik lagi kepada masalah topik resiliensi, saya coba cari-cari apa ya metafor gitu ya, daya lenting apa gitu ya. Saya ambil metafor bola basket gitu ya, karena dulu waktu kecil saya main basket. Jadi kan bola basket itu kan pasti mantul gitu ya. Pas pada saat kita dribble turun ke bawah dia akan mantul gitu. Eh, dan pantulan itu bergantung pada tangannya kita gitu ya. Kemudian juga bergantung pada lantai di mana si bola itu akan apa kita sedang dribble gitu ya gitu. Jadi dari situ kita akan mulai lihat sebenarnya anak-anak situasi yang menekan dan daya lentingnya gitu. Jadi ada bola basket itu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada di bagian atas. Yang di sebelah kanan itu bola basketnya itu adalah anak. Kemudian lingkaran yang kuning itu adalah situasi menekan. Situasi menekan itu pasti dirasakan oleh anak, meskipun situasinya itu sendiri tidak, kondisinya itu tidak menekan, tapi yang bilang menekan itu si anak gitu ya. Bisa jadi anak lain nggak tertekan, tapi dia yang tertekan gitu. Nah, anak sendiri tadi Bu Nia sudah sampaikan bahwa
dalam perkembangan otak, ada otak reptil, mamalian, dan rasional. Anak perlu tahu aman dulu, baru dia bisa merasa dicintai. Dan kalau dia merasa dicintai, baru dia bisa berpikir gitu ya. Kalau dia ditantang untuk akademik, bagaimana dia bisa mengerjakan tugas-tugas akademik kalau dia sendiri nggak merasa dicintai dan dia tidak merasa aman gitu ya. Jadi itu menjadi faktor yang sangat penting untuk anak bisa menjalankan tugas-tugas akademik. Dia merasa dicintai. Dan dia merasa dicintai bukan karena pujian atau tapi karena memang atau juga karena tidak dicintai gara-gara kata-kata dari orang tua, kamu tidak bisa kerjakan ini. Kesannya itu value membuat diri saya tuh memang rusak gitu ya. Kadang-kadang orang tua sering ada kata-kata seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, anak itu tetap merasa dicintai meskipun dia mengalami kegagalan ataupun dia jatuh nilainya dan lain-lain. Nah, itu anak. Jadi kita tahu si kondisi anak. Nah, kemudian di situ ada tiga base ya saya bikin di bawah, di mana si bola ini nih mau mantul gitu ya. Ada tiga keadaan pantulan. Yang saya ambil yang benar dulu adalah lingkungan yang suportif. Lingkungan yang suportif itu yang tadi juga sudah dijelaskan, itu bola tuh nggak hancur, juga nggak terlalu lembek, tapi dia menyerap benturan dan anak itu akan bisa ke atas gitu ya bolanya. Kenapa apa sih sebenarnya lingkungan yang suportif itu? Dari Carl Rogers dia sampaikan segitiga ini. Segitiga ini menunjukkan bahwa di mana anak itu merasa dia menjadi dirinya sendiri, diterima apa adanya, dan dipahami oleh orang tua. Disitulah sebenarnya lingkungan yang suportif. Nah, eh, saya akan bagian yang paling bawah tuh yang hadir secara konsisten nanti belakangan. Saya masuk lagi yang ke kanan, lingkungan yang keras gitu ya. Memang dia sepertinya tahan banting gitu ya, tapi hati-hati. Anak yang terus mencoba, tapi sebenarnya hatinya sudah hancur, itu akan menjadi anak-anak yang bahkan akan rusak tampaknya kuat, tapi sebenarnya dia tuh rigid, defensif. Nanti kalau udah hancur, hancur beneran gitu ya. Itu hati-hati juga. Jadi dia maju terus, tapi sebenarnya dia sendiri tidak bisa mengelola emosinya. Nah, kemudian yang paling kanan, ini juga tadi disampaikan oleh Bu Maria Angela, kalau dalam Ibu Nia juga tadi ya, anak-anak zaman sekarang ini sepertinya sudah terlalu banyak dibantu sama orang tuanya, jadi overprotective lingkungannya. Jadi bolanya tidak benar-benar memantul, anak tidak belajar menghadapi benturan, resiliensi rendah, dan anak mudah runtuh saat kena masalah nyata. Jadi sebenarnya situasi yang warna kuning itu sebenarnya satu hal yang orang tua harus dalam tanda petik syukuri ya, karena ada situasi yang tidak nyaman yang membuat anak itu jadi resilience. Nah, situasi yang kuning tersebut harus didukung oleh lingkungan yang suportif. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Yudi tadi, apa sih sebenarnya tipsnya gitu? Sebenarnya lingkungan yang suportif itu bukan berasal dari satu atau dua kegiatan dari orang tua. Oke, saya mau bikin ini kerjain hari ini, nanti bulan depan, nanti 2 bulan lagi, tidak. Tapi orang tua harus hadir secara konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Karena itu menciptakan rasa aman buat anak-anak. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, orang tua saya tuh akan hadir secara konsisten, bukan pada saat saya nilainya bagus, tetapi mau saya nilainya bagus, mau biasa aja, mau gagal, apapun, orang tua hadir secara konsisten. Nah, karena saya juga filial play coach, jadi kalau usulnya tadi Pak Yudi, ya hadirlah bersama dengan anak minimum 15 menit setiap hari, bermainlah bersama mereka dalam situasi bermain yang dia menjadi dirinya sendiri, diterima apa adanya, dan dipahami. Dengan demikian, anak itu menjadi anak yang resilient. Kira-kira begitu penjelasan saya, Pak Yudi. Menarik ya Bapak Ibu, jawabannya bukan apa yang kita lakukan sebenarnya, ya. Aktivitasnya apa, ya, main apa, tetapi yang lebih penting bagaimana kita memahami kebutuhan anak ya. Ya tadi ya, orang tua hadir, memberikan rasa aman, ya, dengan sendirinya anak akan lebih resilient. Ya, jadi menarik ya Bapak Ibu. Ya, karena kita nggak cuma melihat hanya dari konteks secara sempit ya bahwa anak tuh
butuh support saja, tetapi lebih detailnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua hadir dan memberikan rasa aman, dan lingkungan itu kita buat suportif ya, agar anak benar-benar bisa berkembang ya dalam menghadapi masalah demi masalah. Nah, menarik nih, semakin panas nih kayaknya ya diskusi kita malam hari ini ya. Tapi seru ya Bapak Ibu ya, karena kalau bicara resiliensi ini kita bisa mendapatkan banyak jawaban ya, tetapi kita fokus kepada malam ini ternyata lebih baik bagaimana kita membantu anak ya terpenuhi kebutuhan emosinya, agar mereka lebih mandiri, bukan karena dibantu terus ya dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari peserta webinar malam hari ini. Ya, saya akan bacakan ya pertanyaan dari Ibu Cahyani Puji Utami. Terima kasih Bu Cahyani untuk pertanyaannya. Ya, dia menanyakan strategi apa yang paling efektif atau contohnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, anak kelas 7 dan slow learner, bahwa mereka mampu menguasai mata pelajaran yang dianggap sulit. Ya, silakan. Eh, Baik Bu Nia, Bu Maria, Bu Bernadette, silakan kalau mau jawab. Oke, saya dulu mungkin ya, karena kasus ini banyak sekali terjadi ya, Ibu Cahyani. Bahkan klien-klien yang datang untuk mengkonsultasikan anaknya. Jadi gini, kalau anak dengan kondisi slow learner, maka fokus kita adalah pada bukan pada nilai akademik. Ya, itu yang pertama. Karena setiap anak punya keunikan, punya modalitas yang berbeda-beda. Ya, maka yang betul bahwa yang kita harus fokuskan adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Beberapa klien yang datang dengan kondisi yang seperti ini, saya selalu minta kepada orang tua cari bidang atau kegiatan non-akademik yang dia kemudian beri kesempatan dia untuk fokus mengembangkan itu dan mencapai satu achievement kecil dari aktivitas yang mungkin kita kan nggak belajar kan nanti. Oh, gimana kalau contoh dulu saya ada klien kondisi slow learner ya, waktu itu pada saat dia datang terapi, dia selalu bilang, kebetulan saya mendampingi terapi pendidikan, educational terapi, dia selalu bilang, nggak bisa ya, aku bodoh ya, aku nggak bisa kan, nggak jelek kan nilainya kan, selalu begitu. Lalu saya sampaikan kepada orang tua ibu, tolong ibu cari. Nah, dia suka sepak bola, ya. Terus ibunya bilang, tapi nanti kalau ikut klub sepak bola, latihan sepak bola waktunya habis, Miss. Nggak belajar dia, nilainya jadi jelek. Nanti dia udah capek sampai rumah nggak belajar. Saya bilang, coba Bu, sekarang fokusnya Ibu jangan akademik dulu ya. Coba berikan kesempatan supaya dia menumbuhkan self esteemnya dia, harga dirinya dia, kepercayaan dirinya, confidence-nya, dan itu akan berpengaruh. Dan ternyata benar. Ya, dia capek, dia bilang, iya Miss, capek nih, dia gini. Tapi kok sekarang dia semangat untuk belajar. Apalagi ketika padahal bukan dia yang secara sendiri mendapatkan achievement itu. Dia ada di grup dan timnya menang sepak bola. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan ternyata itu membuat dia kemudian jadi lebih termotivasi untuk belajar. Yang membedakan adalah beberapa bulan berlalu ketika belajar dengan saya, yang berubah dari ucapannya adalah, Miss gimana? Bener berapa? Aku bisa berapa? Itu unconscious dia ucapkan. Sehingga kalau dengan kasus ini saran saya, coba kita kemudian bergeser sedikit ya perspektifnya ke hal-hal yang lebih apa dia sukai. Meskipun itu enggak akademik begitu ya, karena itu akan mempengaruhi motivasinya karena percaya dirinya, kemudian dia self esteemnya jadi naik, jadi lebih termotivasi. Internal motivationnya mulai muncul gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ternyata aspek non-akademik penting ya untuk kita perhatikan ya sebagai orang tua maupun educators. Jadi anak itu ada waktunya, ya mungkin ya mereka Hmm. perform ketika Ya, mereka merasa percaya diri dulu ya dengan ya, apa yang mereka lakukan, potensinya betul. terutama ya kita fokuskan. Ya, Oke, betul. terima kasih. Terutama yang slow learner ya, gitu. Iya, iya, iya. Menarik ya.
Ini ada pertanyaan berikutnya ya. Ini karena keterbatasan waktu, saya coba langsung memberikan pertanyaan berikutnya ya kepada narasumber. Bagaimana menghadapi anak usia 5,5 tahun yang seringkali berkata tidak bisa, padahal belum mencoba. Dan ini sebenarnya penyebabnya apa ya? Silakan, Saya coba ya ya, Bu Pak. Maria. Ya, Ya, tadi dari Bu Nia itu itu bagus banget dan itu ini sebelum saya nyambung ke yang 5,5 tahun ya karena memang saya mengalami sendiri ke anak saya juga waktu dia di SD itu secara akademik ya nggak usah ditanya deh gitu ya sampai saya suka ngobrol sama missnya yang penting dia enjoy di sekolah. Nah, em, tapi ya dalam perjalanannya kita itu menemani gitu ya kan kita tahu bahwa resiliensi itu didapat dengan mereka berlatih. Yang penting mereka tahu mereka tidak sendiri ya. Yang kita perlu bangun itu koneksi dulu sebelum kita mengkoreksi atau kita memberikan saran-saran ke anak kita gitu kan. Memang pada itu saran dari Bunia yang mengenai non akademik itu benar banget karena saya juga melihat ternyata anak saya punya eh, modalitas tempat lain gitu. Jadi kebetulan di olahraga di oke, di dance dan di artnya dia juga oke. Jadi dari situ dia punya kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia punya suatu yang oke. Dan sekarang Pak Yudi dia di kelas 9 ini dari kelas 7 sampai kelas 9 nggak tahu kenapa padahal dulu juga dia kayaknya nggak bisa gitu belajar ya itu kita nggak usah ngomong nilai deh nilai di sekarang bagus banget lebih dari cukup gitu ya maksudnya iya, iya, tapi bukan bukan itu yang saya apresiasi bahwa dia bisa berubah gitu dia akhirnya menyadari bahwa dia juga berharga dan dia bisa dan ternyata iya, iya, dari prestasi non akademik ini teman-temannya mengakui juga gitu kamu hebat ya di ini gini gini ini gitu. Nah, ternyata itu tuh pengaruhnya tuh besar sekali ke anak-anak gitu dan iya, untuk iya, anak iya, yang 5,5 tahun ini itu resiliensi itu nggak dibangun dari anak yang udah belajar akademik aja, tapi dari TK juga. Kebetulan 5,5 tahun masih usia TK ya. Nah itu memang anak usia TK itu kita tuh masa-masanya untuk mereka tetap mau mencoba. Makanya banyak anak yang bilang nggak bisa atau nggak mau. Karena apa? Mungkin mereka nggak percaya diri atau mungkin takut mencoba gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita konsisten untuk memang beri dia kesempatan, kita ada di sana, maksudnya kita juga kalau misalnya dalam konteks kita itu di rumah, kalau di sekolah, kita bisa ngobrol sama missnya gitu di sekolah. Miss ini kayaknya belum mau yang ini, nanti ini ya kita sama-sama. Balik lagi ya bahwa kesuksesan kita tuh nggak cuma ada di rumah atau di sekolah, tapi kerjasama antara sekolah dan rumah itu penting banget gitu. Makanya nggak usah khawatir pasti kalau kita konsisten, kita temani dia gitu ya. Dan kita tidak menilai kalau kita misalnya belum bisa atau nggak mau tetap tetap aja kita tetap ada sama dia gitu someday dia pasti akan kalau memang kayak kayak apa sih flowers bunga aja bisa mekar gitu setiap iya, anak itu mekar pada waktunya memang berbeda tapi semua ada waktunya masing-masing itu sih jadi maksudnya nggak ada yang cepat nggak ada yang lambat. Nah, kita sebagai orang tua juga maksudnya percaya aja gitu, trust the process yang tadi Bu iya. Bernard dan Bu Nia bilang juga, gitu Pak Yudi. Wow, ya, terima kasih Bu Maria Ya, ya. Jadi ya, memberikan gambaran kepada kita semua ya, pentingnya eh, aspek non-akademik, membantu anak percaya diri, memberikan kesempatan untuk anak bertumbuh, sampai akhirnya mereka dengan sendirinya punya hal yang mungkin sebelumnya udah ada, tapi baru keluar setelah mereka kita support ya, secara emosi ya, terutama. Nah, saat ini ada pertanyaan berikutnya. Mungkin saya merasa ini pertanyaan yang terakhir ya. Mohon maaf kalau ada yang pertanyaan belum dijawab ya. Dari Willia Wahyuni Panjaitan, Bapak atau Ibu, bagaimana solusi untuk orang tua, ayah khususnya, yang masih merasa kekurangan anaknya itu sebuah aib dengan kekurangan ASD ya, Autism Spectrum Disorders dan speech delay. Sehingga ketika kita ingin sharing tentang kembangan anaknya selalu menghindar, sementara ibunya sangat terbuka untuk tumbuh kembang anaknya. Nah, kayaknya ini di sekolah ya. Heeh. Mungkin Bu Maria mau langsung. oh ya, ini banyak sih Pak Yudi betul. Jadi Iya, memang
kita mesti ini juga bapaknya mungkin bagaimana mungkin sehari-hari anaknya lebih sering sama ibu atau bagaimana. Nah, Iya, jadi kadang-kadang bapak itu em, rasanya enggak kok, enggak kenapa-kenapa, anak saya itu banyak. mm-mm. Setiap Iya, tahun iya, saya bertahun-tahun di sekolah, hal ini tuh sepertinya selalu ada gitu ya. Di berbagai sekolah juga ada juga. Jadi memang kita pelan-pelan ngomong gitu kan. Mungkin nanti pas rapotan datang ajak papahnya kalau misalnya eh, ayo dong apa luangkan waktu untuk kita ketemu miss-nya gitu. Nanti sebelum ketemu sama mungkin sama ayahnya atau bagaimana maminya bisa ngobrol dulu gitu sama miss-nya supaya kita bisa mengarahkan nanti supaya ayahnya tuh juga punya gambaran mengenai anak di sekolah. Memang nggak gampang, tapi pelan-pelan aja. Nanti pada saatnya, memang kadang-kadang tuh uh, kalau misalnya ketemu anak lain di luar sana atau mungkin apa sih namanya ada orang yang ngomong gitu kan ke ayahnya langsung, nah itu mungkin dia akan membuka. Jadi memang nggak gampang, tapi kita sebagai orang tuanya, sebagai ibunya yang mungkin lebih sering dengan anak kita gitu, kita kita usahakan dulu saja gitu kan. Setidaknya kita berusaha dulu, kita usahakan apapun yang bisa kita usahakan. Pada saatnya nanti kita pelan-pelan ngomong sama ayahnya, itu pasti akan dengar kok. Gitu. Memang ini nggak gampang. Di iya, pengalaman saya itu nggak setahun 2 tahun kadang ada. iya. Gitu. Jadi Oke. memang butuh kesabaran, butuh apa? Butuh doa juga ya. Kita juga harus kadang-kadang kita bisa Iya, doa juga bisa melembutkan hati gitu kan ya. Jadi memang yang konsisten aja gitu sama anak kita juga kita tetap memberikan bantuan-bantuan yang memang diperlukan gitu. Jadi memang pada saatnya dia juga akan sama-sama bisa mengerti lah gitu. iya, iya. Jadi kita nggak akan paksakan, Ibu ya, sensitif. Betul, Ya, tapi sensitif sekali saat men. yang tepat ketika orang tua udah ready akan bisa menerima ya dengan Betul, lebih betul, accept ya anaknya ya. betul Oke, Kak. oke. Baik-baik. Karena waktu ini tinggal 1 menit lagi ya. Jadi sebelum menutup sesi malam ini, saya memberikan kesempatan untuk semua narasumber memberikan closing statement. Silakan Bu Bernadette mungkin memberikan closing statement. Sudah itu Bu Nia dan Bu Maria ya. Oke. Eh, Seperti yang tadi disampaikan, kalau anak itu akan belajar resilience karena dia punya tempat yang aman ya untuk dia melenting gitu ya. Eh, Sambil tadi saya mau sampaikan kepada Ibu Wilia bahwa mohon maaf ini ibu ya, berarti suami ibu yang tadi tidak bisa menerima bahwa tempat aman suami ibu adalah ibu. Puji Tuhan ya, ibu terbuka. Pasti kalau dia berada dalam lingkungan yang mensupport, ini dalam hal ini ayah, justru ayah yang akan nanti akan terbuka. Ya, apa paham betapa itu nggak mudah gitu ya, sama saya juga ngalamin seperti itu. Saya mau tambahin sedikit ya Pak Yudi. Ya, Untuk anak-anak yang tidak percaya diri, karena saya juga Montessorian ya, saya believe bahwa hal-hal yang sangat kecil itu tuh perlu anak dikasih ruang untuk dia mengerjakan sendiri. Dari mulai dia buka sepatu sendiri, dia meletakkan piring, meletakkan apapun. Kebanyakan orang dewasa pengen cepat semuanya dibantu. Biasanya percaya diri itu mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi berikan dia kesempatan untuk melakukannya sendiri. Dan kita, benar kata Bu Maria, ditemani. Bukan berarti sendiri tuh ya udah tinggalin aja, enggak, ditemani. Ya pasti dia akan menjadi anak yang percaya diri. Dan itu oke. saja dari Terima saya, Pak. kasih Bu Bernadette. Silakan Bu Nia closing statement. Iya, betul ya tadi resiliensi bahwa memang resiliensi itu adalah faktor yang sangat penting untuk ketahanan dan kesehatan mental. Jadi as a parent to be a supporter not a rescuer ya. Jadi jangan jadi rescuer, jangan sebagai penolong tadi ya, tetapi tadi udah dibahas tuh dari awal sampai akhir tentang lingkungan yang supporting dan lain sebagainya. Jadi tolong itu perlahan kita coba dan kita percaya bahwa dengan diberikan kesempatan anak untuk bisa menghadapi kesulitan dan hal yang sifatnya frustasi, tapi kita support tidak dibiarkan aja, tapi kita temani itu akan sangat membantu.
gitu. Terima kasih, Bu Nia. Terakhir, Bu Maria, closing statement-nya. Ya, bahwa kembali lagi ya bahwa di rumah dan di sekolah itu kita perlu kerjasama. Bahwa ini kan konteksnya dengan sekolah hubungannya ya. Jadi harus ada trust, harus ada kerjasama dan kita dengan anak sendiri kita juga harus ada koneksi. Kita menemani, support bukan membantu, bukan ngebantu rescue tadi, tapi lebih ke support gitu ya. Dan maksudnya uh, yang anak itu di tengah tuntutan prestasi sekarang ini kita perlu mengingat satu hal penting gitu. Yang anak butuhkan itu bukan hanya nilai tinggi, tapi daya tahan hati atau resiliensi gitu kan, bahwa resiliensi itu tidak dibentuk saat ada ujian-ujian yang besar gitu, ada hal-hal yang besar, tapi dari yang kecil, mulai dari anak yang TK sampai nanti dia besar. Pelan-pelan itu dibangun dari cara kita merespon mereka sampai akhirnya terbentuk resiliensi itu. Jadi memang orang tua dan anak juga bertumbuh bersama gitu ya. Itu aja sih Pak Yudi. Oke. Terima kasih, Bu Maria. Terima kasih untuk semua closing statement yang sudah diberikan. Resiliensi bukan berarti anak tidak boleh jatuh ya, gagal atau melakukan kesalahan, tapi tentang bagaimana kita membekali mereka punya sepatu yang kuat untuk berdiri kembali. Ya, saya mohon teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang webinar ataupun program, training dan lain sebagainya, follow IG Cipta Aliansi Edukasi. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga ini memberikan manfaat yang besar ya bagi kita semua.